Thailand menantang Indonesia di final Piala AFF 2020 setelah menang agregat atas Vietnam di semifinal. Salon yang diduga menjadi tempat mesum di Medan, Sumatera Utara digerebek warga. Arus balik di jalan tol menuju Jakarta malam ini terpantau padat. Selamat malam pemirsa. Kolonel Infanteri P, penabrak dan pembuang pasangan remaja di Nagrek, Jawa Barat, diterbangkan dari Manado ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut di Puspom TNI Angkatan Darat. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kolonel Infanteri P, salah satu penabrak dan pembuang jenazah dua sejoli diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kolonel P yang menjabat sebagai Kasih Intel Korem 133 Nani Warna Tobe didampingi dua perwira penyidik Pomdam 13 Merdeka guna diperiksa oleh Puspom TNI Angkatan Darat di Jakarta. Rombongan diterbangkan dengan pesawat komersial dari Manado, Sulawesi Utara. Dari pemeriksaan awal, Kolonel Infanteri P telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Desember kita berangkatkan ke Jakarta. Kegiatan yang kita kerjakan di sini kemarin melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal kasus tersebut. Setelah diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana, kemudian kita berkomunikasi dengan Puskomat dan kita berangkatkan Kolonel P ke Puspomat untuk melaksanakan penyidikan lanjutan. Sebelumnya, Kolonel Infanteri P bersama dua anggota TNI lainnya, yakni Kopral 2DA dan Kopral 2A yang bertugas di Kodam Diponegoro, diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila, kemudian tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah ketua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, sementara jenazah Salsabila dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Thailand berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol di leg kedua semifinal AFF 2020. Thailand pun melaju ke partai final lewat agregat 2-0 dan mereka akan menantang Indonesia. Laga leg kedua semifinal Piala AFF antara Thailand kontra Vietnam berlangsung ketat sejak babak pertama. Vietnam yang ketinggalan agregat 2 gol bermain agresif untuk mencetak gol lebih dahulu. Sejumlah peluang tercipta, namun skuad Park Hang-seo gagal menciptakan gol. Salah satunya di menit 27 ketika kiper Thailand Chachai Botprom harus maju meninggalkan jauh gawangnya untuk menggagalkan peluang gol dari penyerang Vietnam Nguyen Tien Linh. Sayangnya, ini membuat Chachai cedera dan harus digantikan Suarak Tetsung Noen. Sementara Thailand lebih bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dan hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 tetap bertahan. Di babak kedua, Vietnam masih pegang kendali permainan, sementara Thailand masih bermain bertahan.
Berdasarkan statistik, Thailand hanya menciptakan 1 attempts on target dari total 6 tembakan. Sementara Vietnam melepaskan 14 attempts dengan 4 on goal. Bahkan di 5 menit terakhir, Thailand mengulur-ngulur waktu permainan. Skor tanpa gol bertahan hingga akhir pertandingan membuat Thailand melaju ke final dengan agregat 2-0. Di partai puncak, Thailand akan hadapi Indonesia di mana leg pertama digelar pada 29 Desember 2021 dan leg kedua pada 1 Januari 2022. Sementara Indonesia akan menghadapi Thailand di partai pamungkas Piala AFF 2020. Ini adalah partai final ke-6 skuad Garuda di kompetisi AFF dan diharapkan bisa merengkuh gelar juara. Looking for one more perhaps. Shadan. And we have just witnessed one of the classic AFF Suzuki Cup matches. Timnas Indonesia lolos ke final setelah menumbangkan Singapura di laga kedua semifinal AFF dengan agregat 5-3. Suksesan tim Garuda lolos ke partai pamungkas disambut sukacita masyarakat Indonesia. Tidak ketinggalan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membagikan keseruannya saat nonton semifinal Piala AFF bersama keluarga. Lolos ke babak final, Wapres berharap Indonesia bisa mengangkat trofi juara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, malam ini kita patut berbangga karena tim nasional kita telah memenangkan pertandingan semifinal dengan meyakinkan dengan skor 4-2. Walaupun awalnya 1-0, kemudian malah kita kalah 2-1, tapi seri 2-2, dan pada perpanjangan waktu yang saya ikuti, bisa menyelesaikan dengan 4-2. Kita menyatakan penghargaan pada para pemain yang berjuang dan kita berharap di final nanti bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Ini adalah final ke-6 yang dicapai Indonesia di ajang AFF. Tahun 2000 Indonesia tumbang oleh Thailand dengan skor 1-4. Begitupun di tahun 2002, Indonesia harus menyerah dari Thailand melalui adu penalti. Sementara tahun 2004, Indonesia kalah dari Singapura dengan agregat 5-2. Di tahun 2010, Indonesia kalah dari Malaysia dengan agregat 2-4. Adapun di tahun 2016, Indonesia kalah dari Thailand. Di partai final, Indonesia akan hadapi Thailand yang sukses kalahkan Vietnam dengan agregat 2-0. Akankah final ke-6 ini mengakhiri kutukan juara timnas Indonesia di Piala AFF 2020? Tim Liputan iNews melaporkan. Kemenangan Indonesia tak lepas dari peran penting penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kiper berusia 24 tahun itu berhasil mengalahkan penalti Singapura di menit-menit akhir. Tendangan penalti Faris Ramli untuk Singapura di menit 90+1 ini menjadi tendangan penalti yang sangat menentukan. Jika gol, Indonesia dipastikan gagal melaju ke final karena kalah dari Singapura dengan skor 2-3. Berkat keberhasilan kiper Nadeo Argawinata menepis tendangan penalti Faris Ramli, skor bertahan 2-2 hingga babak kedua berakhir. Di perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah 2 gol dan menekuk Singapura dengan skor akhir 4-2. Berhasil mengagalkan penalti penting, membuat kiper berusia 24 tahun itu jadi sorotan. Tapi jika merujuk ke belakang, aksi cemerlang Nadeo Argawinata di pertandingan level Asia bukan baru kali ini. Beberapa penyelamatan penting di pertandingan AFF 2020 sebelumnya juga membuat Nadeo terus disorot. Jauh sebelum AFF 2020, yakni pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina lalu, pria kelahiran Kediri ini juga sangat diperhitungkan tim lawan. Karir sepak bola Nadeo dimulai dari beberapa klub lokal Kediri, termasuk SSB Macan Putih, Kota Kediri. Sementara di tingkat nasional, dimulai pada 2015 saat terpilih sebagai salah satu pilar timnas U19, asuhan Fahri Husaini. Dari situlah, Nadeo kemudian bergabung dengan klub besar, mulai dari Borneo FC dan Bali United.
Dua gadis remaja tiba-tiba histeris saat bertamu ke kediaman pemain bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan Alif Rifai. Pasca lolosnya Indonesia ke semifinal Piala AFF membuat rumah orang tua Pratama Arhan kebanjiran tamu. Rumah orang tua Pratama Arhan Alif Rifai yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Dua orang gadis remaja asal Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora, tiba-tiba datang ke rumah orang tua pencetak gol di menit 86 Indonesia melawan Singapura kemarin malam. Mereka datang menjerit histeris sambil membawa kue dan memeluk Ibu Arhan, Surati. Kedua remaja yang masih duduk di bangku SMA ini mengaku mengidolakan Pratama Arhan Alif Rifai. Karena dia itu mainnya bagus, sering ngegolin. Pokoknya idola banget deh. Pengen banget kita ketemu. Idola aku banget. Udah ganteng, baik. Pokoknya dia tuh idola aku. Jadi panutan sama orang. Mbak jauh-jauh nekat datang ke sini untuk ketemu ibunya Arhan. Ngefans sama Arhan tapi ketemunya sama ibu sama bundane, enggak apa-apa ya. Kedua remaja tersebut kemudian bercengkrama dengan keluarga Arhan sambil berkeliling rumah dan mengabadikan momen kunjungan tersebut dengan foto bersama. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ayo dukung desain besar olahraga nasional, cetak juara. Pemirsa, warga menggerebek sebuah salon yang diduga tempat mesum di Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda.